Hai Sobat The Conversation Indonesia, saya Maria Kaisar. Saya adalah seorang immunoparasitologist dan molecular biologist. Saatnya Ask the Expert. Pertanyaan menarik nih, ini pertanyaan sepertinya benar-benar mewakili pertanyaan dari banyak orang. Kapan pandemi berakhir? Ayo. Sebuah survei yang dilakukan oleh Nature pada awal tahun 2021 pada lebih dari 100 ahli imunologi, ahli penyakit infeksi, ahli virus yang bekerja dalam bidang coronavirus ini memprediksikan bahwa pandemi akan berubah menjadi endemik, dan secara statistik mereka memprediksikan hal itu akan terjadi pada tahun ini nih, 2022. Jadi para pakar ini memprediksi bahwa COVID-19 ini juga dapat menjadi seperti flu biasa, virus flu biasa. Analoginya begini, kalau sobat ingat bahwa pada tahun 1918 itu pernah terjadi outbreak influenza, di mana mengakibatkan lebih dari 50 juta orang meninggal karena infeksi flu tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, maka manusia sebagai host juga mengembangkan sistem imunitas terhadap si virus ini. Selain daripada itu, si virus terus bermutasi juga. Ditambah lagi, dilakukan terus-menerus vaksin. Jadi sampai saat ini, kalau di negara Eropa atau di negara Barat, mereka pada musim dingin atau memasuki musim dingin ada yang disebut dengan seasonal vaccine. Sebenarnya itu adalah vaksin influenza. Di Indonesia hal serupa juga dilakukan sebenarnya oleh beberapa orang. Jadi kalau sobat pernah mendengar, oh ya saya mau vaksin influenza nih. Nah itu dia. Jadi memang membutuhkan waktu beberapa tahun sampai kemudian kita bisa hidup berdampingan dengan si virus. Jadi untuk SARS-CoV-2 ini hal yang sama mungkin bisa terjadi seperti outbreak influenza, namun mungkin polanya sedikit berbeda. Bergantung dari apa? Yang pertama, bergantung dari seberapa cepat virus tersebut bermutasi. Yang kedua, seberapa cepat pula kekebalan kelompok atau herd immunity, pasti sudah familiar, itu terbentuk. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri, Kemenkes sebenarnya sudah pernah memaparkan syarat atau indikator status pandemi COVID-19 bisa digeser menjadi status endemi. Syaratnya apa ya? Yang pertama, laju penularan virus kurang dari 1. Artinya apa? Artinya jika ada 1 orang yang terinfeksi, kesempatan atau chance dia untuk menularkan ke orang lain itu kurang dari 1. Lalu tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat infeksi virus tersebut kurang dari 5%. Dan yang ketiga, angka kematian kurang dari 3%. Yang terakhir, jika level PPKM itu berada pada transmisi lokal di level 1. Sebenarnya setelah gelombang Omikron ini, COVID-19 akan tetap ada, namun pandemi segera berakhir. Apakah vaksin booster ampuh setelah ada varian baru? Jawabannya, ya membantu, tapi perlu diketahui, berdasarkan penelitian terbaru, ada yang disebut dengan istilah hybrid immunity. Apalagi ya? Oke, hybrid immunity ini adalah keadaan di mana jika seseorang pernah terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan juga pernah menerima vaksin. Jadi hybrid immunity. Vaksin yang kita terima disebut sebagai artificial vaccination. Artinya ada materi virus yang dimodifikasi dan secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita sebagai vaksin. Namun ada juga satu yang disebut sebagai natural vaccination. Artinya ketika seseorang secara alami terinfeksi oleh si virus. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional Nature Reviews Immunology, peneliti mengatakan bahwa hybrid immunity ini bertahan lebih lama dan lebih efektif dalam memerangi varian yang ada. Tentu saja para peneliti masih aktif melakukan penelitian untuk melihat vaksin dan metode pemberian vaksin seperti apa yang lebih efektif untuk memberikan efek perlindungan maksimal terhadap infeksi COVID-19 di masa mendatang. Long COVID itu apa sih? Oke, jadi CDC atau
Center Disease Control and Prevention menyatakan bahwa long COVID itu atau kondisi pasca COVID itu adalah keadaan di mana seseorang yang telah terinfeksi virus SARS-CoV-2 memiliki atau mengalami efek jangka panjang atau gejalanya masih terus ada. Nah, pada umumnya gejala COVID-19 ini berakhir kira-kira 1-2 minggu setelah terinfeksi. Gejala awal long COVID ini sebenarnya tidak ada yang khusus, jadi mirip dengan gejala COVID-19 pada umumnya, misalkan sakit tenggorokan, batuk kering yang terus-menerus, atau gejala-gejala lainnya. Mirip sebenarnya. Nah, akan tetapi pada beberapa kasus secara umum gejala COVID-19 ini berangsur menghilang seiring dengan melemahnya atau hilangnya virus dalam tubuh kita. Tapi menurut penelitian, terdapat beberapa kasus 1 dari 3 orang yang terinfeksi COVID-19 tetap mengalami gejala tersebut lebih dari 2 minggu. Penelitian masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor resiko khusus sehingga mengakibatkan long COVID ini terjadi, atau apakah ada populasi-populasi tertentu yang lebih rentan terhadap long COVID ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan nama varian COVID? Ya, oke. WHO itu sebenarnya menetapkan penggunaan alfabet Yunani atau Greek alfabet. Sobat bisa lihat di sini nih, ada alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya sampai Omicron nih yang ke-12. Kenapa WHO memberikan sistem ini? Itu semata-mata untuk simplifikasi sistem penamaan varian dari SARS-CoV-2 yang muncul. Nah, sistem ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan penamaan berdasarkan lokasi pertama kali ditemukannya varian atau dengan menggunakan istilah yang saintifik. Jadi daripada kita menggunakan istilah saintifik tersebut, WHO memutuskan penamaan yang lebih simpel ini. Gunanya adalah untuk mempermudah dalam proses pelaporan juga. Tapi ingat bahwa sistem penamaan saintifik itu tetap digunakan. Bagaimana peneliti menemukan varian baru pada COVID? Jawaban singkatnya, dengan teknik yang disebut dengan sequencing. Pakai alat utama yang disebut sequencer. Apa sih sequencing itu? Sequencing ini merupakan salah satu teknik di laboratorium yang digunakan untuk membaca susunan gen atau genom dari organisme. Semua organisme hidup itu bisa mengalami mutasi, termasuk kita nih manusia juga bisa mengalami mutasi. Lalu ngapain? Kenapa mereka harus bermutasi? Untuk virus, salah satu jawabannya adalah itu merupakan mekanisme bagaimana mereka bisa menghindari sistem imun tubuh manusia. Sejauh ini sudah terdapat beberapa varian dari SARS-CoV-2. Nah, sebenarnya kegiatan sequencing ini adalah kegiatan yang harus secara periodik atau terus-menerus dilakukan oleh peneliti. Mengapa? Paling tidak kita punya dua alasan kenapa harus melakukannya secara terus-menerus. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana sih si virus berevolusi. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh bagaimana transmisi si virus juga. Alasan yang kedua tentunya adalah untuk mendukung perkembangan vaksin ataupun nanti jika diperlukan untuk pengembangan obat antivirus. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan berhubungan dengan penelitian yang tim saya lakukan. Benarkah PCR air liur lebih efektif untuk screening COVID-19? Berdasarkan penelitian yang tim kami lakukan, sebenarnya tim peneliti dari negara-negara lain juga ada yang melakukan hal ini, bahwa air liur itu terbukti efektif untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2. Nah, namun untuk dianggap lebih efektif, perbandingannya dengan apa? Asumsi saya perbandingannya adalah dengan swab NPOP yang biasa kita lakukan, swab nasopharyngeal, oropharyngeal itu. Nah, statement ini juga relatif sebenarnya. Relatifnya bagaimana? Contoh, misalkan untuk spesimen saliva, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Disarankan untuk pengumpulan spesimen saliva tidak dilakukan pada saat ketika kita baru makan atau baru minum. Kalau untuk swab NPOP, apa faktor eksternalnya?
Jika spesimen misalnya diambil oleh tenaga yang tidak terlatih atau tidak profesional, sehingga spesimen diambil bukan dengan cara yang benar. Atau bisa juga proses transportasi dari spesimen tidak dilakukan dengan benar, sehingga hal tersebutlah akan mempengaruhi efektivitas dari diagnosis SARS-CoV-2. Pada prakteknya, air liur ini sudah digunakan untuk screening COVID-19 dan dianggap memiliki beberapa keuntungan. Misalnya, tidak mengakibatkan rasa sakit atau trauma pada pasien. Dibandingkan dengan swab NPOP, pasti sedikit banyak kita merasa sakit seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode PCR dari spesimen air liur ini efektif untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Dalam konteks efektivitas untuk mendeteksi SARS-CoV-2 sendiri, penelitian kami membuktikan bahwa air liur sebanding dengan usap NPOP dengan tingkat kesesuaian secara umum adalah 97%. Artinya, PCR air liur efektif dan dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk metode deteksi SARS-CoV-2. Informasi lengkapnya bisa dicek ya di link penelitian kami. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan semoga jawaban saya bisa membantu memberikan informasi yang lebih banyak untuk Sobat The Conversation Indonesia. See you later!